Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin Agustina Siuk, kelas C semester 4 dengan NIM 211022037, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah distribusi frekuensi dengan mata kuliah Statistika Pendidikan. Di sini sudah ada data acak dari nilai hasil ujian tengah semester mata pelajaran Bahasa Indonesia dari 55 siswa kelas 9. Kemudian kita akan mengurutkan data dari terkecil sampai dengan data terbesar atau data dari terendah sampai dengan data tertinggi. Selanjutnya kita akan menghitung rentang atau jangkauan. Untuk menghitung rentang ini adalah rumusnya R sama dengan X max dikurang X min, di mana X max adalah nilai tertinggi dan X min adalah nilai terendah. Jadi X max nilai tertingginya itu adalah 95 dan X min nilai terendahnya adalah 50. Jadi 95 dikurang 50 sama dengan 45. Kemudian menghitung banyaknya kelas. Untuk menghitung banyaknya kelas ini rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. K adalah banyak kelas, N adalah banyak data, dan log adalah logaritma. Sama dengan 1 tambah 3,3 log 55. Jadi 55 ini adalah N. N ini adalah banyaknya nilai atau banyaknya data. Sama dengan 1 tambah 3,3 dikali 1,74. Jadi log dari 55 adalah 1,74. Untuk mencari log dari 55 ini kita bisa menghitung atau mencari dari kalkulator. Jadi 3,3 dikali 1,74 hasilnya 5,74. 1 ditambah 5,74 hasilnya 6,74. 6,74 ini kita bulatkan menjadi 7. Selanjutnya menghitung interval kelas. Rumus dari interval kelas ini adalah I sama dengan R per K. I adalah interval kelas, R adalah rentang, dan K adalah banyak kelas. Rentang di sini adalah 45 hasil dari ini. Kemudian K adalah banyak kelas 7 hasil dari ini. Jadi 45 bahagi 7 sama dengan 6,42. 6,42 ini tidak bisa kita bulatkan, jadi hasilnya tetap 6. Selanjutnya kita akan menghitung frekuensi dari masing-masing kelas. Jadi sebelumnya kita telah mencari interval kelas. Jadi interval kelas itu ada interval kelas adalah 6. Jadi di sini angka terkecil adalah 50 dan angka terbesar adalah 95. Jadi dari angka 50 ini kita bisa hitung sebanyak 6 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya 55. Dari 50 kita hitung 6 kali itu jadi 55. Kemudian 56 dihitung sebanyak 6 kali, hasilnya 61. Begitupun sampai dengan seterusnya. Kemudian frekuensi di sini adalah jumlah data yang muncul. Jadi kita akan menghitung jumlah data yang muncul dari 50 sampai dengan 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi frekuensi dari 50 sampai dengan 55 adalah 9. Kemudian dari 56 sampai dengan 61, 1, 2, 3, 4, 5.
mohon maaf, 1, 2, 3, 4. Jadi frekuensinya 4. Begitupun sampai dengan seterusnya, sampai dengan 93 sampai 98 itu frekuensinya 4. Kemudian kita akan membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, pada tabel distribusi frekuensi kumulatif ini ada interval frekuensi dan frekuensi yang sudah kita cari, yang sudah kita bahas. Selanjutnya pada batas nyata. Di sini batas nyata rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5 dan batas atas ditambah 0,5. Jadi batas bawah di sini adalah data yang paling terkecil atau data yang paling terendah, dan batas atas adalah data yang paling terbesar atau data yang paling tertinggi. Di sini data yang paling terendah adalah 50, maka 50 kita kurangi dengan 0,5. 50 dikurangi 0,5 hasilnya 49,5. Sedangkan data terbesar adalah 55, 55 ditambah 0,5 hasilnya 55,5. Begitupun sampai dengan seterusnya, sampai dengan 93 kurang 0,5 hasilnya 92,5 dan 98 ditambah 0,5 hasilnya 98,5. Kemudian untuk nilai tengah. Nah, nilai tengah ini rumusnya adalah BB ditambah BA dibagi 2. BB di sini adalah batas bawah dan BA adalah batas atas. Jadi BB-nya 49,5 dan BA-nya 55,5. Jadi 49,5 ditambah 55,5 dibagi 2 hasilnya 52,5. 55 dibagi 5 55 ditambah 61,5 dibagi 2 hasilnya 58,5. Begitupun sampai dengan seterusnya, sampai di bawah sini. Selanjutnya untuk relatif, di sini rumusnya adalah R sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100. Jadi frekuensi itu F, jumlah data N, frekuensi yang ini. Di sini frekuensi dibagi jumlah data, artinya 9 dibagi 55 dikali 100, hasilnya 16,3. 4 dibagi 55 dikali 100 hasilnya 7,2. 12 dibagi 55 dikali 100 hasilnya 29,9. Begitupun dengan seterusnya sampai dengan 7,2. Kemudian untuk frekuensi kumulatif bawah. Nah, di frekuensi kumulatif bawah ini kita akan menjumlahkan dengan frekuensi di bagian sini. Frekuensi di bagian sini. Dari frekuensi kumulatif bawah ini kita mulai dari bawah untuk menjumlahkan. Jadi di sini 4, maka di frekuensi kumulatif bawah juga 4. Jadi 4 ditambah 7 hasilnya 11. 11 ditambah 8 sama dengan 19. 19 ditambah 4 sama dengan 23. 23 ditambah 7 sama dengan 30. Sampai dengan seterusnya, sampai menghasilkan 55. Kemudian pada frekuensi kumulatif atas. Di sini frekuensi kumulatif atas kita tambahkan atau kita jumlahkan dengan frekuensi yang ini sama dengan frekuensi kumulatif bawah. Namun pada frekuensi kumulatif atas ini dimulai dari bagian atas, dijumlahkan dari bagian atas.
Jadi 9 ditambah 4 hasilnya 13, 13 ditambah 12 hasilnya 25, 25 ditambah 7 hasilnya 32, begitupun sampai dengan seterusnya sampai menghasilkan 55. Kemudian pada frekuensi relatif kumulatif. Nah, di sini frekuensi relatif kumulatif ini kita jumlahkan dengan relatif yang ini, yang ada jumlah 100. Jadi di frekuensi relatif kumulatif ini kita mulai dari bawah. Kita mulai dari bawah, 7,2 ditambah 12,8 hasilnya 20. 20 ditambah 14,5 hasilnya 34,5. 34,5 ditambah 2,27 hasilnya 41,77. Begitupun sampai dengan seterusnya sampai menghasilkan 100. Kemudian kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini sudah ada 2 tabel. Nah, pada warna hijau ini tabel distribusi frekuensi untuk grafik poligon, dan pada tabel warna biru tabel distribusi frekuensi untuk grafik histogram. Di sini sudah ada interval sama frekuensi yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya bahas tadi. Nah, untuk midpoint ini, jadi midpoint ini adalah nilai tengah. Nilai tengah dari yang ini, dari tabel distribusi frekuensi kumulatif yang ini. Dengan rumus BB tambah BA dibagi 2. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Sama dengan tabel yang ini, tabel yang midpoint. Kemudian pada tabel warna biru ini ada nilai nyata. Nah, nilai nyata ini kita ambil dari batas nyata yang ini dengan rumus BB dikurang 0,5 BA ditambah 0,05. Hasilnya menjadi seperti ini. Cara pengerjaannya seperti ini. Kemudian kita akan menyajikan tabel distribusi tersebut dalam bentuk grafik poligon. Nah, di grafik poligon ini sudah ada sumbu Y, sumbu X di bagian sini, dan titik koordinat. Di bagian Y ini adalah frekuensi dari yang ini, frekuensi di bagian ini, di bagian tabel yang ini. Kemudian bagian X-nya adalah midpoint yang ini. Jadi 52,5 titik koordinatnya adalah 9. 58,5 titik koordinatnya adalah 4. 64,5 titik koordinatnya 9, dan begitupun dengan selanjutnya sampai 95,5. Kemudian pada grafik histogram di sini juga ada sumbu Y, sumbu X, dan titik koordinat. Nah, di sumbu Y ini itu adalah frekuensi dari tabel yang ini, tabel yang F. Kemudian pada sumbu X itu nilai nyata dari yang ini. Jadi 49,5 sampai dengan 55,5 adalah 9. Dari 55,5 sampai dengan 61,5 adalah 4. 61,5 sampai dengan 67,5 adalah 9. Begitupun sampai dengan seterusnya sampai dengan 92,5 sampai 98,5. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah distribusi frekuensi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.